sehat Pak. Alhamdulillah sehat Bu. Iya, luar biasa. Gimana nih Pak sama keadaan sekolah Pak? Keadaan sekolah, alhamdulillah sih ya ada apa ya Bu ya, ya ada baiknya, ya ada pengaruh baik, ada pengaruh atau kendala yang kurang 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 berkenan di hati ya. Salah satunya yaitu ini Bu, apa namanya, kesehatan lingkungan di sekolah saya. Ternyata tuh semakin banyak banyak jenis-jenis jajan ya, makanan gitu Oh, kan ya. yang banyak di cover dengan dengan plastik dan itu menimbulkan banyak problem ya. Salah satu adalah pengelolaan sampah. Aduh, kalau sampah memang agak susah ya Bu ya untuk ditangani. Mm-mm. Nah, jadi Ya. saya maksudnya barangkali istilahnya eh, permasalahan saya terhadap sampah ya dengan berdiskusi dengan Ibu Fitri ya kita bisa menemukan solusi ya Bu ya gitu sih. Oke. Oke, jadi pertemuan kali ini kita mau bahas nih ya Pak ya tentang pengelolaan sampah yang ada di sekolah Bapak ya Pak ya. Betul ya Oh, Bu. iya. Jadi ya termasuk kesehatan lingkungan ya karena kan sekarang sudah musim hujan Pak. Jadi kan kalau misalkan ada sampah, kemudian sampah tersebut ada air gitu kan, nah itu kan bisa menimbulkan bermacam-macam bakteri ataupun virus yang sehingga bisa mengganggu kesehatan kita. Itu sih Bu. Nah, kira-kira Pak dari yang tadi Bapak jelaskan ya bahwa memang ada masalah lingkungan gitu ya, Mm. yaitu terkait dengan sampah. Kira-kira kenapa sih Pak bisa ada permasalahan lingkungan seperti itu? Jadi ada hal-hal apa nih yang memicu jadi permasalahan lingkungan di sekolah Bapak? Iya, eh, salah satunya ya Bu ya banyak. Sebenarnya faktor sih banyak Bu ya. Salah satunya itu banyaknya sampah yang diproduksi atau yang dihasilkan dari makanan-makanan kecil. Sekarang makanan harga 500 atau 1.000 sudah bisa menghasilkan sampah plastik yang banyak gitu kan. Ya katakan di sekolah saya itu ada sekitar 490 siswa ya. Katakan satu anak, Hmm, oh iya, satu anak misalkan membawa ataupun misalnya membuang sampah jajan satu gitu ya Pak? on saja, iya dia menghasilkan satu on sampah setahu anak tidak bisa dibandingkan ya dengan jumlah siswa sebanyak itu ya. Nah kemudian kesadaran anak-anak ya terkait sampah ini ya membuang sampah pada tempat itu masih kurang sekali. Jadi banyak anak-anak yang lagi makan misalkan di lapangan gitu ya, kemudian sudah jadwal bel berlangsung atau bel berbunyi untuk masuk kelas, ya itu sampahnya ditinggal di tempat yang sama, jadi tidak dibuang ke tempat sampah dulu gitu. Kemudian faktor yang berikutnya itu adalah anak-anak itu kadang ya mungkin anak-anak gue namanya selalu diingatkan. Nah, mungkin di sini juga peran gurunya juga kurang menghimbau ataupun kurang memberitahu bahwa ya sampah itu harus dibuang ke tong sampah. Mungkin gitu kurang ya, kurang kurang menghimbau Iya. gitu sih Bu. Nah, itu faktor-faktor yang menurut saya sih ya kenapa di sekolah tuh banyak sampah gitu. Oke. Heeh. Tadi saya tangkap ada 3 faktor ya, Pak, ya? Jadi Iya, dari jumlah sampah yang dihasilkan gitu, karena siswanya banyak gitu, Pak, ya. Bapak iya. itu tingkatan apa ya, Pak? SD kalau tidak salah ya? SD Bu, ya. Nah ya, tapi 400 tuh termasuk banyak berarti ya, Pak, ya Iya, untuk, SD ya? iya, Jadi ya, karena SD juga mungkin usianya juga memang harus selalu diingatkan kali ya, Pak? iya. Gitu. Nah, jadi dari jumlah sampahnya, kemudian kesadaran murid atau siswa itu sendiri ya, kalau misalnya habis jajan, refleks gitu kali ya Pak ya, enggak langsung Iya. dibuat ke ya, enggak langsung dibuang ke tempat sampah. Kemudian mungkin apa tadi kurangnya himbauan gitu ya, Iya, kurangnya himbauan dari pihak sekolah gitu ya. Nah, itu kan Bapak sudah mengidentifikasikan ya faktor-faktor apa aja nih yang menyebabkan sekolah Bapak jadi punya masalah lingkungan nih, terutama sampah. Nah, kira-kira Pak dari identifikasi itu ada nggak Pak langkah-langkah atau rencana-rencana yang bisa Bapak sama sekolah buat gitu Pak agar permasalahan sampah ini itu bisa teratasi gitu. iya, iya. Kira-kira apa? Kalau yang sudah pernah
apa ya Bu, istilahnya lihat-lihat di YouTube gitu ya. Kadang tuh ada sekolah-sekolah yang sudah adiwiyata gitu ya. Nah, itu kan bisa jadi Mhm. contoh tuh ya Bu ya. Nah, satu Mhm. melihat kalau di beberapa sekolah yang sudah ya katakan adiwiyata itu ya Bu ya. Nah, itu tuh ada bank sampah. Jadi Oh, bank ada bank sampah. sampah, kemudian juga ada kadernya, kader adiwiyatanya di sana tuh. Jadi nanti sampah-sampah yang didapatkan dari siswa itu nanti dipilah-pilih mana sampah yang dapat dimanfaatkan dan mana sampah yang tidak bisa dimanfaatkan. Nanti dipilah-pilah seperti itu ya, Bu ya. Nah, kemudian saya sih pengen mengajukan tuh banner-banner tentang lingkungan hidup, tentang apa nih kesehatan lingkungan hidup harus ada di setiap pojok-pojok sekolah. Agar apa? Ya agar tidak hanya guru saja menghibau dengan suara atau dengan ini ya, tetapi Iya. mudah-mudahan bisa baca gitu tuh sehingga anak-anak bisa terekam oh ya ternyata membuang sampah itu nanti efeknya seperti ini tidak boleh dan sebagainya gitu Bu. Nah kemudian eh, kalau misalkan ada pengolahan sampah, nah saya sih pengennya itu eh sampah yang bisa dimanfaatkan itu bisa menjadi nilai jual sih Bu. Nah, sehingga anak-anak itu antusias untuk bisa mengolah sampah dengan baik. Gitu sih Bu. Jadi ya pengennya apa ya melakukan hal-hal yang yang mungkin sudah dilakukan sama orang lain atau sekolah lain tapi belum dilakukan oleh sekolah saya gitu. Mhm. Nah, saya ingin Iya, meniru kebaikan ya biar dari orang lain itu seperti iya. itu. ATM gitu ya, Pak ya? ATM, iya. Berarti dari yang tadi Bapak ceritakan ada beberapa rencana ya Pak ya, mulai dari apa namanya membuat bank sampah gitu dengan apa namanya membentuk kadernya gitu ya Pak agar Iya. sampahnya bisa terkelola dengan baik. Kemudian juga ada ini himbauan gitu ya yang berupa tulisan di pojok-pojok sekolah gitu yang bisa terbaca sehingga si anak itu ingat gitu atas Iya. himbauan tersebut. Kemudian mengelola sampah gitu ya Pak yang dari barang yang tidak ada nilainya mungkin Pak menjadi Ada. produk yang lebih ada nilainya seperti itu. Nah kira-kira Pak dari rencana yang tadi Bapak utarakan gitu ya, kapan Pak mulai eksekusinya Pak perkiraan? Iya ya Bu. Nah kalau sekarang baru rencana kemudian pengen sih melaksanakan aksi ya Bu ya. Nah aksi yang ingin saya lakukan ya mungkin minggu depan ya Bu ya hari Senin depan lah mungkin ya. Dan tentunya kan tidak mudah untuk bisa mengawali sebuah kegiatan, apalagi ini tentang sampah gitu. Karena kan kalau sampah itu kan harus tidak bisa sendiri gitu kan, harus melibatkan semua warga sekolah ya kan. Baik, nah makanya saya ingin berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah, kemudian juga dengan teman sejawat atau warga sekolah, guru-guru, tenaga pendidikan, bahkan siswa gitu kan. Nah tadi kalau ada pembentukan kader wiyata, mungkin saya ingin mengundang beberapa orang tua siswa untuk bisa menjadi kader adiwiyata. Nanti biar apa ya, biar nanti tidak hanya kerja sendiri ya, tetapi bisa bisa lebih mudah ataupun lebih apa ya, lebih ringan lah ya kalau ada bantuan dari pihak lain gitu kan. Nah, Oke ya. kemudian kemudian sih Bu kalau misalkan setelah itu saya sih ingin mengadakan apa ya Bu seminar mungkin ya seminar dengan apa Dinas Lingkungan Hidup gitu kan yang sebagai pemateri dari Dinas Lingkungan Hidup kemudian kita ingin menyimak kira-kira program untuk kesehatan lingkungan itu apa saja sih gitu kan. Nah, kalau misalkan tadi ada bank sampah bagaimana tuh cara membentuk bank sampah, cara membuat bank sampah itu bagaimana. Nah, perlunya pasti saya perlu belajar itu ya Bu ya. Nah kemudian kalau misalkan tadi kepala sekolah mendukung, teman-teman mendukung dan semua mendukung, tentunya nanti akan ada proses yang lebih mudah saya rasa seperti itu ya Bu ya. Nah mungkin targetnya mah target dari biar ada pengurangan sampah di sekolah itu ya saya targetnya 3 bulan dari sekarang sudah bisa apa ya Bu, sudah bisa ada pengurangan sampah ya nanti di bulan Desember mungkin setelah melakukan kegiatan tadi misalkan pengolahan sampah dengan baik, kita lihat di 3 bulan ke depan itu apakah sampahnya kurang atau bagaimana. Tapi yang jelas pengen bahwa anak-anak itu
senantiasa untuk membawa botol minum Bu, atau tumbler ya, kemudian sama peralatan makan. Nah, jadi ketika anak ke kantin atau ketika para siswa itu jajan, jadi tidak membawa plastik gitu ya. Mereka nanti bisa makan di tempat makannya, alat makannya, kemudian juga mereka bisa minum di botol minumannya seperti itu sih Bu. Nah, tentunya Oke. iya, tentunya ya diperlukan banyak apa namanya, banyak apa ya, bantuan ya dari Banyak para langkah ya Pak. betul, iya, Berarti kan tadi yang sudah dijabarkan sama Bapak itu luar biasa ya, sudah tergambar gitu Pak, rencana-rencana aksi yang akan Bapak dan sekolah lakukan gitu ya untuk mengurangi gitu sampah yang ada di sekolah Bapak ya Pak ya. Dan mhm, rencana-rencana tadi itu sebenarnya sudah sangat luar biasa Pak, yang mudah-mudahan memang bisa mengurangi sampah tadi. Nah, rencana-rencana aksi itu kan rencananya sudah ada gitu ya Pak, kemudian rencana eksekusinya pun sudah Bapak lontarkan gitu ya. Nah sekarang kira-kira tanggung jawab atau komitmen apa yang akan Bapak buat, kemudian siapa saja gitu yang terlibat terhadap tanggung jawab ini Pak kira-kira untuk mengurangi sampah di sekolah Bapak? iya. Ya, saya ingin melakukan suatu apa ya, mungkin suatu tindakan, rencana tindak lanjut ya, yaitu misalkan tadi bekerja sama dengan pihak lain seperti POM ya, ataupun kalau biasa disebut di saya itu tuh POMBU. POMBU. Jadi POM itu adalah Persatuan Orang Tua eh, Murid gitu ya. Nah, nanti Mm-mm. ingin membuat eh, kader kader ya, kader pengolahan kader lingkungan gitu ya. Kemudian ingin Mm-mm. bekerjasama dengan DLH juga, kemudian ingin ya akan melakukan pembentukan tadi bank sampah atau dan lain sebagainya. Nah, nanti tentunya diawali yaitu dengan adanya seminar, kemudian pastikan ada rasa keinginan kuat setelah melakukan seminar juga, misalkan di sekolah saya itu belum ada bank sampah, kemudian nanti ada bank sampah, setelah melakukan seminar itu nanti akan ada bank sampah seperti itu. Nah, paling tidak dari hal Oke. yang kecil dulu, dari hal yang apa namanya, yang sederhana dulu ya barangkali, dan saya sih yakin sih pasti ada manfaatnya. Gitu sih. Ya, mantap Pak, luar biasa gitu ya dengan apa yang Bapak jelaskan gitu ya tentang cara mengurangi sampah yang ada di sekolah Bapak. Nah, sebenarnya kan mungkin bisa saya ambil kesimpulan gitu ya Pak ya dari diskusi kita kali ini gitu bahwa sebenarnya Bapak sudah bisa mengidentifikasi gitu, identifikasi penyebab atau faktor-faktor apa saja yang menyebabkan sekolah Bapak tuh sampahnya banyak gitu yang mengakibatkan mungkin lingkungan kurang sehat gitu ya. Iya. Nah, karena Pak Zaki ini peka gitu terhadap sekolahnya, makanya ini ada diskusi ini gitu ya Pak. Nah, jadi Bapak sudah bisa mengidentifikasikan gitu ya. Setelah mengidentifikasikan, Pak Zaki pun sudah punya gambaran gitu, rencana apa yang bisa dilakukan gitu ya oleh Pak Zaki dan sekolah untuk mengurangi sampah yang ada di sekolahnya. Nah, setelah itu tidak hanya rencana gitu ya, rencana aksinya atau rencana kapan dieksekusinya. Nah, Iya. kan Pak Zaki sendiri sudah bisa menggambarkan gitu, tanggung jawab apa yang akan diambil dengan dan berkomitmen dengan siapa saja gitu, Pak. Dan itu sudah sangat luar biasa. Semoga gitu ya, Pak ya, apa yang sudah kita bincangkan hari ini bisa langsung diaplikasikan gitu, Pak, di sekolah Bapak ya, Pak ya. Gitu. Ini ya, sangat luar biasa sih Pak gitu. Walaupun misalnya memang sudah ada yang melakukan gitu ya Pak ya, tapi tidak salah gitu kalau kita meniru sesuatu hal yang baik. Tinggal ATM aja gitu, amati gitu, modifikasi gitu kan. Tiru dan modifikasi. Mungkin itu Pak. Kira-kira ada pertanyaan lagi nggak Pak? Iya, Ibu terima kasih ya Bu ya sudah membantu saya apa namanya untuk menghadapi ataupun ingin mengatasi sebuah problem di sekolah saya terkait sampah gitu kan. Luar biasa percakapan kita ya Bu ya, Ibu. Luar biasa tadi merangsang saya untuk berpikir ternyata Bu ya, dari yang tadinya saya bingung ini harus ngapain gitu ya. Kemudian setelah berkomunikasi dengan Ibu ada perubahan, dan tentunya Oke. eh, baik. Oke, terima Oke. kasih ya, Bu, ya. Ya, sama-sama Pak Zaki. Sukses selalu. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Iya, Ibu, terima kasih.
Pak Zaki